Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan kedua dengan materi data statistik. Oke, kita bahas data. Apakah data itu? Data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap meskipun belum tentu benar. Data dapat digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan atau persoalan. Kemudian data yang baik adalah data yang bermanfaat. Data yang diolah disebut dengan informasi. Kegunaan data pertama, dasar suatu perencanaan, bertujuan agar perencanaan sesuai dengan kemampuan supaya dapat dihindari perencanaan yang sulit untuk dilaksanakan ambisius. Kemudian alat pengendalian bertujuan agar bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan yang terjadi sehingga dapat segera diperbaiki atau dikoreksi. Dasar evaluasi dari hasil kerja akhir, apakah target dapat tercapai, kalau tidak tercapai faktor apa saja yang mempengaruhi. Syarat data yang baik pertama adalah data harus objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian data harus bisa mewakili representatif. Selanjutnya harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi atau standar error harus kecil. Kemudian harus tepat waktu, up to date, intinya yang terbaru. Selanjutnya data harus relevan, harus ada hubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Dari sudut pandang statistika, data menurut sifatnya dibagi menjadi: yang pertama, data kualitatif adalah semua data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau statement. Data kuantitatif adalah semua data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian data menurut tingkat skala. Data dikelompokkan menjadi pertama data nominal, data ordinal, data interval, kemudian data rasio atau skala rasio. Data nominal adalah data yang digunakan untuk kategorisasi atau memberi nama saja, misalnya membedakan jenis kelamin, pria diberi skor 1 dan wanita diberi skor 2. Departemen dalam perusahaan pemasaran diberi skor 1, produksi diberi skor 2. Keuangan diberi skor 3, SDM diberi skor 4. Ciri data nominal tidak memiliki tingkatan. Misalnya wanita skor 2 bukan berarti memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari pria skor 1. Tidak dapat dilakukan operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Misalnya pria skor 1 ditambah dengan pria skor 1 menjadi jenis kelamin wanita skor 2. Kan seperti itu. Oke, data ordinal. Skala ordinal adalah data yang digunakan untuk membedakan serta sudah dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan. Misalnya tanggapan tentang suatu rencana perubahan peraturan: sangat setuju skor 4, setuju skor 3, tidak setuju skor 2, sangat tidak setuju skor 1. Kinerja seorang karyawan sangat baik dengan skor 5, baik skor 4, cukup skor 3, tidak baik skor 2, sangat tidak baik skor 1. Ciri data ordinal memiliki tingkatan, misalnya karyawan yang kinerja sangat baik memiliki kinerja yang lebih tinggi dari karyawan yang memiliki kinerja baik atau kinerja yang tidak baik. Jarak interval antara tingkatan yang satu dengan yang lain belum jelas. Kemudian tidak dapat dilakukan operasi matematika, misalnya karyawan dengan kinerja baik skor 4 bukan berarti memiliki kinerja 2 kali lebih baik
dari karyawan yang memiliki kinerja tidak baik skor 2. Kemudian data interval atau skala interval adalah data yang dapat digunakan untuk membedakan menunjukkan tingkatan mempunyai jarak interval yang sudah pasti, tetapi belum memiliki nilai nol yang mutlak. Misalnya temperatur udara, suhu, derajat Celcius, kemudian waktu dalam jam. Ciri data interval menunjukkan tingkatan dengan selisih antar tingkatan sudah jelas, dapat dilakukan operasi matematika, tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Kemudian data rasio atau skala rasio adalah data yang dapat digunakan untuk membedakan menunjukkan tingkatan mempunyai jarak interval yang sudah pasti dan memiliki nilai yang nol yang mutlak. Misalnya jumlah mahasiswa di kelas ke-1 adalah 45 orang. Jumlah uang di dompet Amir adalah 0. Kemudian beras yang disumbangkan 10 kilo. Kemudian data menurut cara perolehan ada data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Contoh, wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisi kuesioner. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Contoh data pada data BPS, Bank Indonesia, World Bank, dan lain-lain. Data menurut waktu pengambilan ada cross section adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk satu waktu tertentu pada beberapa objek untuk menggambarkan keadaan. Data tim series adalah data yang dikumpulkan pada beberapa waktu pada satu objek untuk menggambarkan perkembangan. Kemudian data cara pengumpulannya sudah melalui kuesioner, wawancara, percobaan di laboratorium, hasil pengolahan pihak lain. Metodologi statistik. Dalam statistik ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Penjelasan statistik. Kegiatan statistik dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penyimpulan data untuk mencari gambaran tentang ciri-ciri bentuk karakter pada penduduk masyarakat organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Statistik inferensial merupakan statistik menafsirkan secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk di dalamnya teori penafsiran dan teologi. Kegiatan statistik ini mulai pengumpulan data sampai dengan uji hipotesis. Kemudian statistik parametrik. Statistik untuk menganalisis data diambil dari populasi berdistribusi normal. Sedangkan untuk parametrik, data populasi yang bebas berdistribusi. Beberapa istilah penting dalam statistik. Pertama, populasi, himpunan atau kumpulan dari semua objek yang akan diteliti. Sampel, himpunan bagian dari populasi. Sampel harus memberikan gambaran sebaik mungkin tentang populasi sehingga dengan mengambil sejumlah anggota populasi maka kita dapat berbicara mengenai anggota populasi secara keseluruhan. Beberapa istilah penting dalam statistik. Pertama, sensus adalah cara pengumpulan data di mana seluruh anggota populasi diamati satu persatu secara keseluruhan. Kemudian sampling adalah cara pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Beberapa istilah dalam yang kemudian parameter adalah suatu besaran yang menyatakan kondisi dari populasi, misalnya rata-rata, varian, dan seimbang baku.
Statistiknya adalah suatu besaran yang menyatakan kondisi dari sampel, misalnya rata-rata sumbang baku. Peranan komputer dalam statistik. Dalam statistik, komputer akan sangat berguna jika jumlah data yang harus ditangani sangat banyak. Proses pengolahan data dilakukan berulang-ulang. Pemrosesan bersifat kompleks. Beberapa program komputer yang dapat digunakan untuk analisis data seperti Microsoft Excel, SPSS, Minitab, dan AMOS. Ini ada soal, carilah sebuah artikel dari sebuah publikasi baru-baru ini, koran, majalah, dan lain sebagainya, yang membahas suatu hasil dari kajian statistik. Kemudian jelaskan hal berikut. Yang pertama, populasi dan sampelnya. Apakah data sampel memadai baik? Kemudian, apakah hasil yang diungkapkan sampel menggambarkan parameter populasinya? Sekian dan terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk pertemuan kedua minggu depan kita lanjut materinya distribusi frekuensi. Kalau ada pertanyaan silakan dikomentari pada study atau Google Classroom. Kita sudahi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.